Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Saya dari program studi Tesis Biologi. NIM saya 2023 01010807. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul ajar yang telah saya kritik dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi modul ajar yang telah saya buat sendiri. Jadi modul ajar yang telah saya kritik, saya buat menjadi saya revisi menjadi modul ajar yang telah saya buat sendiri. Baik, pada bagian perencanaan di sini pada modul sebelumnya itu disusun sangat komprehensif dan luas, mencakup banyak submateri, strategi, media, serta asesmen dalam satu dokumen. Namun tingkat kompleksitas perencanaan terlalu tinggi, jadi jika dibandingkan dengan kondisi real pembelajaran di kelas, terutama dari sisi banyaknya tujuan pembelajaran dalam satu inti, tuntutan diferensiasi yang belum disertai petunjuk teknis sederhana, dan estimasi waktu yang kurang realistis untuk setiap aktivitas. Pada modul pertama yaitu selain itu, meskipun tujuan pembelajaran sudah rinci, belum seluruhnya dirumuskan secara struktur terukur dalam bentuk indikator ketercapaian yang sederhana dan operasional. Saran dan yang sudah saya buat di modul kedua yaitu sebagaimana pada modul sistem pernapasan, perencanaan pembelajaran sebaiknya difokuskan pada satu topik utama per pertemuan dengan tujuan yang ringkas dan realistis, menggunakan tujuan pembelajaran sederhana dan langsung dapat diamati, seperti mengidentifikasi, menjelaskan, atau menyajikan hasil diskusi, menyesuaikan perencanaan dengan alokasi waktu nyata, misalnya 1-2 JP per pertemuan, bukan ideal konseptual. Pendekatan perencanaan yang ringkas seperti modul kedua membuat modul lebih aplikatif dan mudah diimplementasikan oleh guru. Kemudian kita masuk di tahap pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada modul pertama yaitu di sini sangat kaya aktivitas seperti eksperimen, studi kasus, proyek, diskusi, presentasi. Namun, kondisi ini berpotensi membebani peserta didik secara kognitif, terutama pada materi abstrak seperti transfer, membran, dan nefron, menyulitkan guru dalam memanajemen kelas dan waktu, serta tidak seluruh aktivitas dapat terlaksana optimal dalam keterbatasan sarana sekolah. Nah, kemudian selain itu, peran guru dalam mendampingi diskusi dan proyek belum selalu dijelaskan secara operasional. Saran dan yang telah saya buat pada modul kedua yaitu seperti pada modul sistem pernapasan, pelaksanaan pembelajaran dapat disederhanakan dengan memprioritaskan satu aktivitas inti utama, misalnya diskusi berbasis LKPD, menggunakan media video sebagai penguat konsep, bukan sebagai tambahan beban aktivitas. Menegaskan peran guru sebagai fasilitator aktif yang membimbing diskusi dan memberi penguatan konsep. Model pelaksanaan pada modul kedua itu menunjukkan bahwa pembelajaran tetap aktif dan bermakna meskipun jumlah aktivitas itu dibatasi. Kemudian masuk ke modul yang tentang evaluasi ketiga, yaitu evaluasi. Jadi kemudian kita masuk pada tahap evaluasi atau asesmen pembelajaran. Jadi asesmen dalam modul pertama yaitu sudah sangat lengkap, awal, proses, akhir. Namun terlalu banyak instrumen yang harus dikelola guru. Rubrik penilaian tidak selalu ditampilkan secara ringkas, dan hasil asesmen awal belum dijelaskan tindak selanjutnya secara konkret. Pada modul pertama yaitu hal ini berpotensi menyulitkan guru dalam pelaksanaan asesmen secara konsisten. Jadi saran saya yang telah saya buat pada modul kedua yaitu pada modul sistem pernapasan, asesmen dapat disederhanakan menjadi asesmen formatif berbasis LKPD dan diskusi, kuis singkat sebagai evaluasi akhir, serta refleksi peserta didik dan guru sebagai asesmen AS Learning. Pendekatan asesmen yang ringkas dan proporsional seperti modul kedua lebih sesuai dengan prinsip praktis, efisien, dan bermakna.
Baik, itulah tadi video penjelasan dari saya tentang modul dari awal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.